setelah perkuliahan kita wajib untuk ditempa terkait dengan soft skill dan juga hard skillnya. Nah, di dunia perkuliahan memang kita hanya mendapatkan hard skillnya saja seperti itu terkait dengan legal knowledge. Nah, disitulah hadir peran dari organisasi untuk menempa soft skill dari teman-teman sekalian seperti itu. Dan hadirlah yang namanya ALSA ini. Oke, selamat datang semuanya di channel One and Only Sriwijaya Cast. Hello, say it loud. Oke, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan membahas tentang dunia organisasi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hari ini saya sudah bersama dengan perwakilan dari Asian Law Students Association atau yang biasa dikenal dengan ALSA, LC Unsri, Local Chapter Universitas Sriwijaya yang ada di Fakultas Hukum, karena memang Asian Law Students hanya ada di Fakultas Hukum ya, dari namanya aja kita tahu. Oke, kita sapa dulu. Hari ini udah ada Rusman. Iya, benar. Selamat datang Rusman, apa kabarnya? Oke, baik. Alhamdulillah sehat dan baik, Kak Auni. Oke, jadi Rusman ini adalah pengurus atau director ya dari ALSA LC Unsri untuk tahun 2022-2023. 2022-2023. Nah, boleh sebelum kita bahas ALSA-nya nih, kita kenalan dulu sama Rusman ya. Rusman dulu SMA dari mana, kemudian mahasiswa hukum angkatan berapa, terus alasan Rusman masuk hukum, masuk ALSA itu apa? Boleh diceritain? Oke, baik. Selamat pagi teman-teman Law Squad. Jadi kenalin, nama aku Muhammad Rizky Rusmadinata atau teman-teman bisa panggil aku Rusman. Jadi di sini aku sebagai mahasiswa hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, of course. Dan saat ini saya sebagai mahasiswa kampus Palembang, seperti itu. Nah, untuk tempat tanggal lahirnya sendiri, itu saya lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 1 Agustus 2002, seperti itu. Nah, dari SD, SMP, SMA, saya besar dan berkecimpung di dunia pendidikan yang berada di kota Lubuk Linggau, seperti itu. Lalu pada saat kuliah, saya memutuskan untuk merantau dan menyambung pendidikan di Palembang, seperti itu. Lalu alasan saya sendiri, teman-teman Law Squad, untuk masuk ke Fakultas Hukum itu sebenarnya dari cita-cita sih, Kak. Karena memang sedari SMA itu saya benar-benar ingin menjadi seorang lawyer. Menjadi seorang corporate lawyer. Dan yang seperti yang kita ketahui juga, teman-teman dan juga Kak Almi, bahwa menjadi seorang corporate lawyer itu haruslah seorang sarjana hukum. Maka dari itu, teman-teman Law Squad, di sini saya mengajukan diri menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, seperti itu. Oke, lalu alasannya Mas memilih ALSA sebagai organisasi di Fakultas Hukum apa? Oke, jadi kenapa sih pada saat masih maba saya memutuskan diri untuk masuk ALSA? Ya. Karena memang daya tawar yang ditawar oleh ALSA itu benar-benar luar biasa dan hebat sekali di mata saya, seperti itu. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama teman-teman Law Squad, bahwa ALSA ini merupakan paket lengkap dari sebuah organisasi, seperti itu. Kita bisa berkecimpung di dunia program kerja, atau kita juga bisa aktif dalam dunia berbasis hukum, atau kita bisa juga aktif dalam hal internship dan sebagainya. Dan maka dari itu, karena saya merasa bahwa ALSA ini adalah tempat di mana semuanya ada, maka saya memutuskan untuk menjadi salah satu member di ALSA pada saat itu. Oke, berarti Rusman ini angkatan 2020 ya, berarti ini tahun ketiga jalan mau 4. Iya. Udah mau susun skripsi berarti ya? Iya, benar. Insya Allah ya. Oke, jadi bergabung di ALSA, pertamanya memutuskan untuk masuk ke Fakultas Hukum karena ingin menjadi corporate lawyer, kemudian masuk ke organisasi yang namanya ALSA untuk memperdalam ilmu organisasi dan lain sebagainya, untuk bekal juga. Iya, benar sekali. Mencapai cita-cita tadi tentunya ya. Oke,
Selanjutnya, kalau misalnya kita bahas ALSA-nya nih. Di ALSA ini sendiri menurut Rusman sebagai director atau pengurus gitu ya, di dalamnya ini kan kebetulan Wasquad saya juga dulunya ALSA, tapi itu sudah belasan tahun yang lalu. Itu sudah beberapa tahun yang lalu ke belakang gitu. Mungkin kan pasti akan ada banyak perbedaan dengan yang sekarang gitu ya, mulai dari kepengurusannya, program-programnya, project-projectnya dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk sekarang di tahun ya Rusman sekarang ini kepengurusannya itu gimana? Kalau dulu kan ada director dan vice directornya itu hanya ada 2, kemudian dilengkapi dengan manajer-manajer di bawahnya gitu. Sedikit sih kayak 8 atau 10 orang gitu cuman untuk board, local board ya namanya ya kalau pengurus itu. Nah kalau sekarang kayaknya udah banyak gitu ya divisi-divisinya. Boleh tolong diceritain nggak? Oke, jadi terkait dengan struktural yang ada di ALSA sendiri, kalau di badan otonom lain kan kita sebutnya BPH ya Kak Almi. Iya Nah, betul. kalau di ALSA itu kita sebutnya local board, Iya. tingkat lokalnya gitu. Nah, jadi kalau untuk ketua umum di ALSA itu kita sebutnya sebagai director gitu. Nah, di ALSA itu sendiri kita mempunyai 5 departemen atau yang kita sebutnya adalah affairs gitu. Iya. Nah, jadi ada internal affairs, ada academic activities, ada external affairs, ada ICT affairs, dan juga yang terakhir ada financial affairs gitu. Oke. Nah, masing-masing affairs itu dipimpin oleh vice director Kak Almi. Jadi misalkan ada yang namanya vice director of internal affairs, vice director of academic activities, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari kelima affairs itu juga di bawahnya terdapat manajer yang membawahi divisi-divisi lagi Kak Almi. Oke. Jadi di ALSA ini ada 12 divisi gitu. Jadi di internal affairs itu ada yang namanya internal relation division, ada juga yang namanya human resources development division, lalu ada juga ada demissioner and alumni division. Lalu di academic activities ada academic and legal development division, ada third development division, dan juga English development division. Oke. Lalu tuh di eksternal sendiri ada 2, yaitu public relation division dan juga social event division. Untuk di ICT ada 2, ada creative design dan juga multimedia division, dan yang terakhir di financial affairs itu ada sponsorship dan juga fundraising division. Oke. Berarti makin detail gitu ya sekarang. Mungkin sama aja kayak dulu, tapi ya seiring berkembangnya zaman harus lebih detail gitu ya untuk yang mengurus gitu. Nah, setelah adanya kepengurusan, jadi kepengurusan ini masa jabatannya 1 tahun. Iya, 1 tahun. 1 tahun kalender akademik atau tahun selama 2022 gitu. Oke. Tahun akademik ya berarti ya. Kalau di ALSA sendiri itu kita kan setiap tahunnya ada rekomendasi bahwa setiap kepengurusan itu maju 1 bulan ya Kak Almi. Oke. Jadi kalau di ALSA itu dalam satu periodenya itu terdiri dari 13 bulan. Seperti itu. Oke. 13 bulan itu dihitungnya sejak adanya maba atau enggak ada tahun kepengurusan sendiri? Oke, jadi 13 bulan itu dihitung dari setelah pelaksanaan musyawarah lokal. Jadi setelah lokal boardnya turun dari jabatan. Oke, musyawarah lokal itu waktunya ditentukan pasti akan selalu tanggal begitu atau tergantung dengan adanya kepengurusan itu diangkatnya kapan, seperti itu? Oke, jadi untuk tanggal pelaksanaan musyawarah lokalnya sendiri itu sebenarnya sifatnya tentatif. Oke. Tetapi bulannya itu sebenarnya sudah ditentukan. Oke, berarti ya di bulan ini kepengurusan baru diangkat, berarti di bulan maksudnya di tahun berikutnya di bulan yang sama itu harus ada kepengurusan baru juga gitu ya. Ya, benar seperti Oke, berarti untuk sekarang kepengurusannya Rusman sampai bulan berapa untuk tahun ini? Sampai bulan Agustus. Oke, berarti bulan depan ya. Minggu Sebentar, dalam minggu ini ya. Oke. Nah, Loskot, jadi dalam minggu ini kepengurusan Rusman sebentar lagi akan naik tahta ya, jadi demisioner sebutnya ya. Sebelum menjadi alumni ada yang namanya demisioner. Oke, setelah itu misalnya sudah menjadi anggota ALSA gitu. Nah, untuk proyek-proyeknya itu atau program kerjanya itu dilaksanakannya sudah ada jadwalnya dari kepengurusan atau itu tentatif menyesuaikan dengan yang akan melaksanakannya nanti?
Oke, jadi terkait dengan pelaksanaan program kerja, Iya. jadi kan nanti setelah musyawarah lokal bakalan terpilih lokal board yang baru ya, Oke, kepengurusan yang baru ya. kepengurusan yang baru. Nah, jadi kepengurusan yang baru ini ketika mereka sudah lengkap, mereka akan mendiskusikan terkait dengan program kerja apa sih yang bakalan dikerjakan dalam 1 tahun kepengurusan ini. Nah, jadi mereka bakalan discuss, bakalan rapat, dan nanti bakalan nentuin juga terkait dengan tanggal-tanggal pelaksanaannya. Seperti Oke, itu. tanggal pelaksanaan itu yang akan mereka tentukan. Tapi untuk kegiatan-kegiatannya itu sebenarnya sudah ada gitu ya. Maksudnya kayak ya list pasti gitu kegiatan yang akan dilaksanakan. Apakah itu sudah ditentukan oleh ALSA-nya sendiri atau itu nanti bisa-bisaan kepengurusan selanjutnya aja mau ngadain apa aja gitu. Oke, jadi terkait dengan program kerja sendiri, Kak Albi dan juga Law Squad, terdapat beberapa program kerja yang sifatnya itu wajib diteruskan dari tahun ke tahun. Oke. Misalkan kayak OLMA, CLCC dan juga ALSA X AMSA, misalkan sebagai contoh di ALSA, itu merupakan program kerja yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan setiap tahun. Nah, program kerja sisanya itu diserahkan kepada kepengurusan yang baru. Oh oke. Berarti yang wajib itu kayak kalau OLMA itu ini ya sejenis oprek gitu kan ya. Sejenis oprek, Oprek, LDO, iya LDO gitu ya. Terus apa lagi yang wajib tadi? ada P3AB, P3AB itu oprek juga rangkaian ya. kayak oprek dari OLMA juga. Oke, terus apa lagi? Terus yang ada wajib? CLCC namanya. CLCC itu apa? Jadi CLCC itu kepanjangannya Care and Legal Coaching Clinic. Oke. Jadi CLCC itu singkatnya merupakan program kerja sosial berbasis advokasi hukum kepada masyarakat. Oke. Advokasi hukum kepada masyarakat. Iya. Kalau dulu itu juga ada tapi namanya LCC doang, Legal and Coaching Clinic. Ya itu kayak kalau sekarang ya itu ini ya penting ya buat mahasiswa buat apa? Bersosialisasi dengan masyarakat secara khususnya apalagi itu ke desa-desa biasanya kan ya dia melakukan apa kegiatan-kegiatan yang melibatkan langsung masyarakat ya kan ya. Iya. Biasanya kalau dulu itu saya LCC-nya di Kampung Songket di Muara Penimbung Ogan Ilir. Nah jadi di sana apa namanya advokasi hukum kayak yang Rusman bilang tadi kita jelasin hak cipta gitu kan karena hak cipta itu penting untuk mereka sebagai pengrajin itu kan ya. Jadi mereka teredukasi, kemudian kita juga ada feedbacknya, kita mengetahui juga gimana proses mereka dari bikin songket itu kemudian bisa mereka perjualbelikan gitu kan. Itu salah satu contohnya aja gitu. Tapi dari tahun yang saya sudah berapa tahun yang lalu sampai sekarang pun berarti masih ada dan bahkan berkembang gitu ya programnya. Iya, benar Kak. Pasti lebih banyak manfaatnya ke masyarakat gitu. Nah, untuk itu kalau kita lihat udah ada beberapa program kerja dan tadi struktural kepengurusan yang ada gitu ya. Nah, untuk waktu terdekat ini itu yang pasti tadi musyawarah lokal ya karena dalam minggu ini sudah akan diadakan itu. Nah selain itu nanti misalnya Rusman dan teman-teman lokal board yang sekarang sudah menjadi demisioner, kemudian kepengurusan yang baru terbentuk itu project atau program kerja pertama yang harus mereka lakukan dalam tahun inilah dalam semester ganjil nanti ya itu apa kira-kira? Oke, jadi pastinya Kak Almi program kerja yang bakalan dilaksanain nanti di kepengurusan yang baru itu adalah open recruitment untuk keanggotaan yang baru. Ya, Jadi nanti ada dua program kerja Law Squad yaitu P3AB dan juga OLMA. Oh, oke. Itu yang open recruitment tadi ya. Setelah itu nanti bakalan ada yang namanya PS. Jadi PS itu singkatan dari Parent Socialization. Oke. Jadi Parent Socialization ini merupakan program kerja di mana para orang tua dari keanggotaan baru ALSA yang baru masuk nih di ALSA. Ini nanti para orang tuanya nanti bakalan dikumpulkan dalam satu wadah yang mana nanti para lokal board ALSA ini bakalan menjelaskan ALSA itu apa sih kepada para orang tua seperti itu. Oke, berarti sekarang ini semakin baik ya Leskopia karena ada selain tadi apa urutannya itu dari oprek gitu ya kayak P3AB kemudian ada OLMA semacam LDO-nya lalu ada parent socialization. Iya benar. Untuk menjelaskan juga kepada orang tua kegiatan ALSA itu seperti apa. Ya menurut saya penting banget ya Scott ya adanya parent socialization ini karena biar orang tuanya pada tahu ya Rusman ya kerjaan anaknya apa aja gitu karena kalau saya dulu itu
Ya, ALSA itu sangat menyita waktu selain kuliah ya tentunya, menyita waktu. Jadi orang tua biar tahu juga anaknya ini pulangnya telat bukan karena hal-hal yang macam-macam, tapi karena ALSA gitu ya. ALSA itu ngapain aja dan lain sebagainya gitu. Bagus. Habis parent socialization? Oke, jadi sehabis parent socialization itu biasanya kita akan melaksanakan program kerja kompetisi bahasa Inggris. Oke, kompetisi bahasa Inggris ini berarti yang wajib dilaksanakan gitu ya setiap tahun ya. Wajib juga Oke. dilaksanakan setiap tahun. Seperti itu. Itu di semester ganjil ini. Iya, di semester ganjil. Oke, kalau bahas dikit yang English competition berarti ya. English competition dia itu tentang hukum aja atau enggak umum? Oke, jadi English competition-nya ini terkait dengan competition-nya itu bersifat umum. Jadi Oke. bukan bersifat legal aja gitu. Oke. Dan terkait dengan partisipan peserta lombanya itu dikhususkan untuk anak-anak SMA. Iya. Oke, SMA Sumatera Selatan ya. Iya, benar. Sumatera Selatan. Selatan. Iya, jadi English competition ini ya saya tahu juga termasuk program kerja yang legend ya, dari dulu nggak pernah ada putusnya gitu. Udah terkenal, bahkan se-SMA di Sumatera Selatan tahu semua gitu. English competition-nya ALSA itu ya salah satu kompetisi yang bonafit gitu ya. Iya. Oke, Rusman boleh kasih tahu Law Squad kenapa ini kan kita mau ada ini nih mahasiswa baru yang akan bergabung dengan Fakultas Hukum. Boleh kasih tahu ke teman-teman mahasiswa baru kenapa harus ikut organisasi dan itu harus jatuhnya kepada ALSA gitu ya. Boleh dijelasin kenapa harus bergabung di ALSA gitu. Oke, baik. Tadi untuk teman-teman Law Squad, memang terkait dengan perkuliahan itu merupakan sifatnya nomor satu seperti itu Kak Almi. Tetapi yang harus teman-teman ketahui bahwa setelah perkuliahan kita wajib untuk ditempa terkait dengan soft skill dan juga hard skillnya. Nah, di dunia perkuliahan memang kita hanya mendapatkan hard skillnya saja seperti itu terkait dengan legal knowledge. Nah, disitulah hadir peran dari organisasi untuk menempa soft skill dari teman-teman sekalian seperti itu. Dan hadirlah yang namanya ALSA ini, yaitu Asian Law Students Association. Jadi ALSA merupakan sebuah organisasi paket lengkap yang bisa teman-teman perdaya gunakan di sana seperti itu. Teman-teman bisa untuk meningkatkan soft skill teman-teman sekalian, misalkan terhadap skill-skill public speaking, atau misalkan problem solving, dan juga soft skill lainnya. Atau teman-teman bisa melatih hard skill teman-teman di ALSA, misalkan penulisan hukum, atau teman-teman bisa melakukan desain grafis dan segala macamnya. Atau teman-teman bisa juga aktif dalam program kerja yang besar di ALSA seperti itu. Misalkan yang sudah saya sebutkan tadi ada P3AB, OLMA dan sebagainya. Atau teman-teman juga bisa untuk mengikuti kompetisi-kompetisi hukum yang ada di ALSA. Iya. Misalkan kayak ALSA Legal Opinion Competition, atau misalkan kompetisi-kompetisi hukum yang diselenggarakan di ALSA di lokal chapter lain seperti itu. Dan for your information juga, Law Squad, bahwa ALSA ini tidak hanya ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya aja teman-teman sekalian, bahwa ALSA ini juga terdapat di 15 universitas yang ada di Indonesia dan juga terdapat di 16 negara yang ada di Asia teman-teman. Jadi memang terkait dengan relasi juga dapat, terus juga ilmu dan juga kompetisi-kompetisi tingkat internasional juga dapat seperti itu. Jadi sayang sekali kalau misalkan teman-teman tidak masuk ALSA, karena seperti yang udah saya jelaskan di awal bahwa ALSA ini merupakan organisasi paket lengkap yang semuanya ada di ALSA. Super sekali, memang ALSA itu ya, biar lo tahu, dari tadi kita nggak bahas nih soalnya ALSA itu bukan cuma ada di Unsri ya Rusman ya, jadi ada di Fakultas Hukum di 15 universitas lainnya di Indonesia dan di 16 negara di Asia. Makanya namanya Asian Law Students Association. Jadi untuk aktif berorganisasinya bukan cuma di Unsri aja, bisa ke nasional gitu ya, bisa ke lokal chapter lain, juga bisa ke national chapter lain yang ada di luar Indonesia. Kalau Rusman sendiri pernah ikut acara nasional kemana? Oke, kalau di Indonesia nasional itu sering banget. Sering ya? Ya, jadi kalau di ALSA itu kita punya 5 acara nasional Kak Almi. Jadi ada yang namanya Pramusyawarah Nasional dan ALSA Leadership Training atau PALT. Jadi PALT itu kemarin yang Rusman ikutin diselenggarakan di Bandung.
Jadi Oke. kita sama teman-teman USRI itu ke Bandung teman-teman sekalian. Lalu ada yang namanya seminar dan workshop nasional. Oke. Kalau Semwoknas ini singkatannya itu kemarin dilaksanakan di Manado. Gimana Lalu dong? ada yang namanya NMCC atau NMCC. National Moot Court Ya. Competition, Piala Mahkamah Agung. Piala Mahkamah Kemarin itu Agung dilaksanakan di Banda Aceh. di Aceh. Lalu terdapat juga seminar dan musyawarah nasional atau Semunas yang kemarin kita laksanakan di Jakarta. Jakarta. Lalu yang terakhir ada Rapimnas atau Rapat Pimpinan Nasional Di yang baru saja kita laksanakan di Padang. Padang. Jadi dari Bandung ke Manado, ke Aceh, ke Jakarta dan ke Padang. Iya. Ya, tepat sekali. itu yang dalam waktu dekat aja ya. Iya, waktu dekat. Kalau dulu saya ikutnya English competition di cuma satu nasional, satu internasional. Satunya ke UI waktu itu ya, English competitionnya waktu itu di UI. Kemudian acara internasionalnya ke Philippines untuk Asian Forum dulu, ALSA Forum. ALSA Forum apa Asian Forum ya gitu, saya lupa. Ya itu kira-kira ya, low squad biar. Nah, tapi biar low squadnya nggak insecure gitu, nanti ALSA ini bahasa Inggris semua gitu, nggak juga ya Rusman ya? Nggak juga low squad, jadi tenang aja. Nanti bisa bahasa Inggrisnya pas udah masuk ALSA gitu ya, Rusman Di ya? ALSA juga kita terdapat divisi yang namanya English Development. Nah, itu dia. Jadi untuk teman-teman yang insecure kalau misalkan kurang fasih berbahasa Iya. Inggris, teman-teman join aja ALSA gitu. Iya. Karena melalui English Development Division, teman-teman akan ditempah terkait dengan skill berbahasa Inggris. Betul. Bukan hanya skill dalam komunikasi dalam berbahasa Inggris aja teman-teman sekalian, tetapi kita juga bakal ditempa terkait dengan legal English. Iya. Gitu. Lebih kompleks lagi, legal tapi Inggrisnya juga ya, Rusman ya. Oke. Di ALSA ada Yel-Yel? Yel Slogan tahu? Oke, sih namanya. iya slogan ya namanya, bukan Yel-Yel Jadi kalau kuno sekali ya. misalkan saya sebut ALSA, jawabannya always be one. Oke, boleh dicoba Sambil Rusman. tangan satu Oke, boleh kita coba ya. Oke. Silakan Rusman. ALSA. Always be one. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Rusman yang sudah hadir. Mungkin next time kita akan bahas lebih detail lagi tentang ALSA atau tentang topik lainnya yang berhubungan dengan hukum dan lain sebagainya dan anak muda gitu ya, berorganisasi. Terima kasih Low Squad yang sudah menyaksikan topik kita hari ini. Sampai ketemu lagi, jangan lupa like, comment, share dan subscribe di channel FH Unsri TV Sriwijaya Cast. Say it loud.